Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rengganis Lagando. Saya mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Widya Nusantara dengan NIM WN 10224055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uterotonika. Apa sih itu uterotonika? Nah, uterotonika adalah kelompok obat yang biasa digunakan untuk merangsang kontraksi rahim atau uterus. Nah, obat ini penting dalam berbagai situasi medis, khususnya dalam bidang kebidanan dan kandungan. Nah, obat ini juga memiliki fungsi utama, yaitu untuk menghentikan perdarahan postpartum atau perdarahan setelah melahirkan, kemudian menginduksi atau mempercepat proses persalinan, dan juga mengeluarkan sisa produk kehamilan dalam kasus aborsi yang tidak lengkap. Nah, kemudian ada fungsi dari uterotonika. Nah, uterotonika memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menginduksi persalinan. Nah, jika kehamilan sudah cukup bulan atau adanya indikasi dari tenaga medis. Nah, kemudian yang kedua, memperkuat kontraksi selama persalinan untuk mempercepat proses persalinan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mengontrol perdarahan postpartum, yaitu perdarahan yang terjadi setelah melahirkan. Nah, kemudian yang keempat, untuk mengatasi retensi plasenta atau plasenta yang tidak keluar secara spontan. Kemudian yang kelima, untuk membantu dalam proses aborsi. Nah, berikut ini dalam kasus medis tertentu. Nah, kemudian klasifikasi dari uterotonika. Nah, ada beberapa jenis obat uterotonika yang paling umum digunakan. Yang pertama itu ada oksitosin, nah kemudian ada ergot alkaloid, kemudian prostaglandin. Nah, masing-masing itu memiliki contoh-contoh obat tertentu. Nah, yang pertama adalah oksitosin. Nah, cara kerja dari oksitosin adalah meniru hormon oksitosin alami untuk menstimulasi kontraksi pada uterus. Kemudian cara pemberiannya itu biasanya dengan intravena atau melalui intramuskular. Kemudian kegunaan utama dari oksitosin ini adalah untuk menginduksi persalinan dan mengontrol perdarahan postpartum. Nah, kemudian biasanya efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan oksitosin ini adalah hipertoni uterus, kemudian hiponatermia bila digunakan berlebihan, juga ada mual dan muntah. Nah, kemudian ada ergot alkaloid, misalnya metilergometrin. Nah, cara kerjanya ini adalah menyebabkan kontraksi otot polos uterus dan vasok. Nah, kemudian yang kedua adalah ergot alkaloid, misalnya metilogometrin. Nah, cara kerja dari obat ini adalah menyebabkan kontraksi otot polos uterus dan vasokonstriksi. Nah, pemberiannya itu biasanya melalui intramuskular, kemudian intravena, dan juga bisa melalui oral. Nah, kegunaan utama dari obat ini adalah untuk mengontrol perdarahan postpartum. Nah, efek samping dari penggunaan obat ini biasanya ada hipertensi, kemudian mual, muntah, vasokonstriksi berlebihan. Nah, kemudian yang ketiga ada prostaglandin. Nah, contohnya misoprostol, dinopraston, dan juga carboprost. Nah, yang pertama misoprostol, cara kerjanya ini untuk menstimulasi kontraksi uterus dan melunakkan serviks. Kemudian pemberiannya bisa secara oral, sublingual, rektal, dan vaginal. Kemudian kegunaan utama dari obat ini adalah untuk menginduksi persalinan, aborsi medis, dan juga mengatasi perdarahan postpartum. Nah, efek sampingnya adalah diare, demam, kemudian menggigil. Nah, setelah itu ada carboprost. Nah, kegunaan utama dari obat ini adalah untuk perdarahan postpartum refraktor terhadap oksitosin. Nah, kemudian efek samping yang bisa ditimbulkan adalah bronkospasme. Nah, ini harus hati-hati pada pasien yang mempunyai riwayat penyakit asma. Nah, kemudian ada juga diare. Nah, pemilihan uterotonika berdasarkan situasi. Nah, yang pertama kita masuk dalam situasi klinis. Yang pertama, induksi persalinan. Nah, penggunaan uterotonika yang disarankan itu adalah oksitosin, misoprostol, dan dinopraston. Nah, kemudian situasi klinis yang kedua adalah perdarahan postpartum.
Nah, uterotonika yang disarankan untuk digunakan dalam situasi ini yang pertama oksitosin, kemudian metilogometrin, kemudian misoprostol atau karbopros. Nah, ini memiliki urutan tergantung respon dan kontraindikasi. Nah, kemudian ada situasi aborsi medis. Nah, uterotonika yang biasa disarankan itu adalah misoprostol atau mifepriston. Nah, ini efektif dan aman pada kehamilan trimester awal. Kemudian situasi retensi plasenta. Nah, uterotonika yang disarankan itu biasanya oksitosin juga, kemudian misoprostol. Nah, ini untuk membantu kontraksi agar plasenta keluar. Nah, ada juga kontraindikasi umum dari uterotonika. Nah, yang pertama riwayat operasi uterus. Nah, misalnya bekas seksio sesarea. Nah, kita harus hati-hati dengan misoprostol ini, apalagi dengan dosis tinggi. Nah, kemudian ada hipertensi dan juga asma serta gangguan jantung atau renal. Nah, jadi kesimpulan dari uterotonika ini adalah obat vital dalam manajemen kebidanan, khususnya dalam pencegahan dan penanganan komplikasi obstetrik seperti perdarahan postpartum yang merupakan salah satu penyebab utama dari terjadinya kematian pada ibu. Nah, kemudian pemilihan jenis uterotonika harus mempertimbangkan indikasi klinis, kemudian kondisi ibu, serta kontraindikasi dan efek samping masing-masing obat. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan untuk uterotonika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan juga jika ada beberapa kata yang salah diucapkan atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.